Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 22 Juli 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah sahabat bagi kami, orang-orang yang berdosa ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar Kristus tinggal dalam hidup kami, sehingga kami dapat menang sebagaimana Yesus menang. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jones Ayorbaba. Kepada Saudara Jones, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi buat kita semua. Renungan pagi kita pada pagi hari ini 22 Juli 2024 berjudul Sahabat Orang-orang Berdosa. Ayat inti terdapat dalam Yeskel 33 ayatnya yang ke-8. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Setiap penghinaan, celaan, dan kekejaman yang dilakukan setan untuk mendapatkan hati manusia telah menimpa para pengikut Yesus. Dan hal itu akan digenapi dengan cara yang lebih nyata, karena pikiran daging masih bermusuhan dengan hukum Allah dan tidak akan tunduk pada perintah-perintahnya. Kita sangat diuntungkan karena hidup di bawah pemerintahan yang memungkinkan kita beribadah kepada Allah sesuai dengan hati nurani kita. Namun sifat manusia tidak lagi selaras dengan prinsip-prinsip Kristus saat ini dibandingkan di masa lalu. Dunia masih menentang Yesus. Kebencian yang sama yang memicu seruan, salibkan dia, masih berlaku dalam diri anak-anak yang tidak taat. Roh setan yang sama yang pada zaman kegelapan memasukkan laki-laki dan perempuan ke penjara, ke pengasingan, dan ke tiang gantungan, yang melahirkan penyiksaan yang luar biasa dari inkuisisi, menyebabkan pembantaian di hari Santo Bartolomeus, dan mengobarkan api di Smithfield, masih tetap bekerja dengan energi ganas di hati orang yang belum bertobat. Kita dituntut untuk menjadi seperti Kristus terhadap musuh kita. Namun kita tidak boleh demi mendapatkan kedamaian menutupi kesalahan orang-orang yang kita lihat sebagai kesalahan. Penebus dunia tidak pernah membeli perdamaian dengan menutup kejahatan atau dengan kompromi apapun, meskipun hatinya terus-menerus dipenuhi dengan kasih terhadap umat manusia. Dia tidak pernah menuruti dosa-dosa mereka. Dia adalah sahabat orang-orang berdosa, dan dia tidak akan tinggal diam ketika mereka melakukan tindakan yang akan menghancurkan jiwa mereka, jiwa yang telah dia beli dengan darahnya sendiri. Dia adalah orang yang sangat menegur segala kejahatan. Dia berusaha keras agar pria dan wanita harus jujur pada diri mereka sendiri sesuai kehendak Allah dan jujur pada kepentingan mereka yang lebih tinggi dan kekal. Hidup di dunia yang rusak dan menyengat dengan kutukan yang diakibatkan oleh ketidaktaatan, dia tidak akan dapat berdamai dengan dunia jika dia membiarkannya tanpa peringatan, tanpa petunjuk, dan tanpa teguran. Hal ini berarti membeli kedamaian dengan mengabaikan tugas. Kedamaiannya adalah kesadaran telah melakukan kehendak Bapanya dan bukan suatu kondisi yang terjadi akibat tidak melakukan tugasnya. The Review and Herald, 16 Januari 1900. Demikian renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penata layanan Saudara Jones. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 216 paragraf 3. Dia adalah sahabat orang-orang berdosa, dan dia tidak akan tinggal diam ketika mereka melakukan tindakan yang akan menghancurkan jiwa mereka, jiwa yang telah dia beli dengan darahnya sendiri. Dia adalah orang yang sangat menegur segala kejahatan. Kenapa Yesus tidak akan tinggal diam ketika orang-orang berdosa melakukan tindakan yang menghancurkan jiwa mereka sendiri? Sebab kita semua telah dibeli Yesus dengan darahnya sendiri. Serta di Acts of the Apostles halaman 122 paragraf 3 berkata, Yesus adalah sahabat orang-orang berdosa, dan hatinya tersentuh oleh kesengsaraan mereka. Dialah yang mempunyai segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Bukan hanya kita semua sudah dibeli oleh Yesus, tetapi ditambah lagi, Yesus memiliki segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Itu sebabnya Yesus tidak bisa tinggal diam melihat kita menghancurkan diri kita sendiri. Dan ini bukan karena Yesus semata, tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages, halaman 24, paragraf 1. Sejak Yesus datang untuk tinggal bersama kita, kita tahu bahwa Allah mengetahui pencobaan kita dan bersimpati dengan kesedihan kita. Setiap putra dan putri Adam dapat memahami bahwa Pencipta kita adalah sahabat orang-orang berdosa. Karena dalam setiap doktrin kasih karunia, setiap janji sukacita, setiap perbuatan kasih, setiap daya tarik ilahi yang dihadirkan dalam kehidupan juru selamat di bumi, kita melihat Allah menyertai kita. Artinya, oleh kehadiran Kristus di dunia ini, Bapa pun hadir bersama kita. Sebab Yesus adalah Allah beserta kita. Dan saat Yesus tinggal bersama kita, umat manusia, dan turut merasakan pencobaan dan kesedihan kita, Bapa pun turut merasakannya. Sebab kehadiran anak Allah sama dengan kehadiran Bapa itu sendiri. Karenanya saat Yesus disebut sahabat orang-orang berdosa, hal itu sama dengan Bapa adalah sahabat dari orang-orang berdosa. Namun, meskipun Allah Bapa dan anaknya adalah sahabat dari orang-orang berdosa, tetapi perlu kita semua ketahui. Jesus Name Above All Names halaman 216 paragraf 3 berkata, kita dituntut untuk menjadi seperti Kristus terhadap musuh kita. Namun kita tidak boleh, demi mendapatkan kedamaian, menutupi kesalahan orang-orang yang kita lihat sebagai kesalahan. Penebus dunia tidak pernah membeli perdamaian dengan menutupi kejahatan atau dengan kompromi apapun. Meskipun hatinya terus-menerus dipenuhi dengan kasih terhadap umat manusia, dia tidak pernah menuruti dosa-dosa mereka. Meski menjadi sahabat kita, tetapi Yesus tidak tutupi kesalahan kita atau kompromi dengan kejahatan kita. Demikian juga kita dituntut seperti Yesus, yaitu tidak menutupi kesalahan atau kompromi dengan kejahatan. Jangan beli perdamaian dengan kompromi. Yesus adalah orang yang sangat menegur kejahatan, dan demikianlah kita juga. Tetapi, kita perlu Yesus dalam melakukannya. Sebab, The Desire of Ages halaman 24 paragraf 3 menyatakan, melalui kemanusiaannya, Kristus menjamah umat manusia. Melalui keilahiannya, dia memegang tahta Allah. Sebagai anak manusia, dia memberi kita teladan penurutan. Sebagai anak Allah, dia memberi kita kuasa untuk menurut. Inilah pentingnya kita memiliki Yesus sebagai sahabat kita. Tidak hanya kita sudah dibeli dengan darahnya, tidak hanya Yesus memiliki segala kuasa, namun Yesus juga satu-satunya penghubung kita kepada Bapa yang di sorga. Sehingga kuasa yang dari Bapa mengalir kepada kita melalui anaknya.
Hal ini penting sekali kita pahami, sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita menang hanya dalam Yesus. Kita dapat menghidupkan kehidupan Kristus hanya bila mana kita tinggal dalam Dia. Itu sebabnya Roh Nubuat menekankan dalam The Review and Herald tanggal 9 Februari tahun 1911 paragraf 21. Apakah kekuatan mereka yang di masa lalu menderita penganiayaan demi Kristus? Kekuatan itu adalah kesatuan dengan Allah, kesatuan dengan Roh Kudus, kesatuan dengan Kristus. Persekutuan dengan Juru Selamat inilah yang akan memampukan umat Allah untuk bertahan sampai akhir pada masa pencobaan yang ada di hadapan kita. Kekuatan mereka yang menderita demi Yesus di masa yang lalu adalah karena mereka bersatu dengan Allah, bersatu dengan Roh Kudus, bersatu dengan Kristus. Perhatikan, dalam kalimatnya tidak menggunakan kata sambung, hanya koma. Kesatuan dengan Allah, koma. Kesatuan dengan Roh Kudus, koma. Kesatuan dengan Kristus. Mengapa demikian? Jawabnya dalam kalimat akhir yang ditandai kuning. Persekutuan dengan Yesuslah yang akan mampukan kita untuk bertahan sampai akhir. Sebab Allah menyertai kita di dalam Anaknya, dan Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Rohnya Kristus itu sendiri. Inilah pentingnya kita memiliki Yesus, sahabat orang berdosa. Hanya dalam Dia kita mampu bertahan sampai akhir dan keluar sebagai pemenang. Meskipun kita akan alami aniaya seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi jika kita bersama Yesus dan tinggal dalam Dia, kita pasti keluar sebagai pemenang, sebagaimana Yesus menang. Karenanya ingat, di Upward Look halaman 348 paragraf 6 berkata, sahabat orang-orang berdosa mengetahui bagaimana menolong dan menguatkan, serta memberkati mereka yang setelah berbuat dosa kembali kepada Tuhan. Mereka yang mencari Allah dengan segenap hati akan mendapati Dia sebagai pertolongan yang ada di setiap saat dibutuhkan. Dia akan menyembuhkan mereka yang bersalah, bukannya mencela dan menghancurkan mereka. Dia akan mendengar doa-doa pertobatan dan akan mengampuni orang-orang yang bertobat, berbuat baik kepada mereka sesuai dengan kekayaan kasih karunia-Nya yang besar. Kiranya menjadi pembaharuan bagi kita semua. Jadikan Yesus sahabat kita, orang-orang berdosa ini. Hiduplah dalam Dia dan bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus. Dan saat Dia datang kedua kali, kita layak menerima kehidupan yang kekal dan tinggal bersama Allah Bapa dan Anaknya dan para malaikat di sorga. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang vital pada pagi hari ini. Penting bagi kami orang-orang berdosa ini memiliki sahabat yang mampu melepaskan kami dari jerat setan. Dan sahabat itu hanyalah Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa. Karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati kami, sehingga Kristus yang adalah penghubung kami dengan Bapa berkuasa dalam hidup ini dan kami dapat menang sebagaimana Yesus menang. Dan saat Dia datang kedua kali, kami semua boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.